Terima kasih, selamat malam semua dan selamat hari Sabat juga ya. Terima kasih pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Ini KKR malam terakhir barangkali ya. Jadi mohon maaf juga saya baru bisa datang malam hari ini untuk bersama-sama bergabung berarti karena memang saya tadi sudah dibacakan tugas saya jauh. Jadi saya tadi mohon maaf agak terlambat karena saya sudah kenceng-kenceng mobil dari Cilegon ke sini, tapi ternyata 3 jam juga baru sampai ke sini. Oke, jadi malam hari ini mungkin adalah hari Sabat ya, malam Sabat kita bilang, dan seperti kita yakini, kita percayai hari Sabat adalah hari penghentian, hari istirahat. Jadi malam hari ini saya akan membawakan topik mengenai istirahat. Boleh santai, boleh mungkin operator sampaikan, betulkan ya. Judul yang akan saya bawakan malam hari ini adalah istirahat yang berkualitas. Jadi kalau kita ketahui ini barangkali untuk teman-teman yang itu terlihat nggak sih? Terlihat kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia ini seperti segitiga. Jadi yang paling bawah adalah kebutuhan yang dasar, kemudian semakin ke atas adalah semakin kebutuhan yang sekunder, primer, sekunder, tersier. Akhirnya ini adalah sebuah aktualisasi diri atau penghargaan, itulah dalam tanda kutip sebuah kemewahan ya, tapi untuk orang-orang di desa nggak penting amat itu ya. Tapi yang akan saya bawakan malam hari ini adalah kebutuhan mendasar atau fisiologis, yaitu makanan, minuman, tidur, dan pakaian, terutama mengenai tidur. Saya adalah, tadi disampaikan, saya adalah dokter anestesi. Jadi setiap hari saya dalam tanda kutip menidurkan orang. Kerjaan saya memang menidurkan orang. Dan di dalam prinsip kesehatan kita yang diperkenalkan oleh organisasi kita, Ustadz, adalah prinsip kesehatan. Demikian juga mungkin tidak terlihat ya, demikian juga Rumah Sakit Advent Bandung membuat sedikit modifikasi dari Ustadz, yang Ustadz awalnya 8 poin di Rumah Sakit Advent menjadi 10 poin ya, dengan singkatan hidup sehat ya. Kalau bisa lihat ya, yang merah-merah hidup sehat 10. Tapi yang mau saya bahas malam hari ini adalah satu, yaitu rest, istirahat. Apa itu istirahat? Kalau kita sebagai umat, ya pikir ya, sebagian besar kita adalah umat Advent barangkali ya, mengingat dan menguduskan hari Sabat. That's rest. Itu adalah istirahat yang pertama yang Tuhan buat di surga. Istirahat ya, karena hari Sabat memang hari berhenti dari semua aktivitas sehari-hari. Kemudian istirahat juga adalah mengelola waktu, yaitu membuat keseimbangan antara kehidupan atau pekerjaan, ataupun untuk yang pendidikan, yang untuk sekolah pendidikan, dan kehidupan pribadi. Apa itu? Bersama keluarga, hobi, ya, olahraga, ataupun melakukan sesuatu yang menyenangkan, work-life balance. Kemudian kita juga beristirahat secara fisik, ya. Istirahat secara fisik bukan hanya tidur, tapi istirahat fisik adalah santai, duduk. Ada yang kadang kalau saya punya guru, dia pergi ke sawah, duduk di balai-balai sawah itu, lihat. Kalau di tempat saya bekerja masih banyak sawah, di Cilegon sana banyak sawah, walaupun samping sawah itu pabrik-pabrik, tapi sawah juga banyak. Dan sepanjang perjalanan saya kiri kanan masih sawah. Kemudian tadi yang melakukan aktivitas rekreasi yang mungkin orang-orang di Jakarta susah dapat waktu untuk rekreasi. Kadang-kadang sekali seminggu juga susah. Saya pribadi begitu. Kemudian, nah ini yang kadang-kadang ini menjadi barang mewah
Padahal ini kebutuhannya mendasar. Yang bawah itu tidur yang cukup. Tidur cukup itu barang mewah sekarang untuk orang-orang di kota dengan kehidupan yang begitu hektik. Lalu yang terakhir adalah menghindari perilaku yang mengganggu tidur. Apa itu kita baca? Kita belajar ya nanti ya. Dan yang akan saya bahas di sini adalah ini, 3 ini. Beristirahat fisik, tidur yang cukup, dan menghindari perilaku yang mengganggu tidur. Dalam Alkitab ternyata Tuhan menunjukkan satu ayat, dan saya pribadi ini memakai ini adalah dalam tanda kutip ya, operasi pertama yang terjadi di muka setelah penciptaan. Operasi, yaitu apa? Mengambil rusuk. Operasi mengambil rusuk. Saya sudah beberapa kali operasi mengambil rusuk, jadi membuka dada ini, tulang rusuknya diangkat karena memang ada problem ya sama tulang rusuknya, apakah patah, apakah rusak. Dan tulang rusuk yang kita yang bagian bawah, yang 11-12 ini namanya tulang rusuk yang melayang, itu tidak dipegang kemana-mana dan bisa dipatahkan ataupun dilepas dan tidak mempengaruhi fungsi apapun ya, pernafasan tidak, itu bisa dilepas. 2, 3 yang paling bawah. Tapi 3 yang lain ini fungsinya penting untuk bernafas. Kalau 3 itu hilang, kita akan mengganggu pernafasan. Jadi, dan ini juga yang dituliskan di Alkitab, mungkin yang kita, dan saya pertama kali sadari bahwa ini adalah sejarah dalam tanda kutip, karena saya anestesi, sejarah pembiusan. Orang kalau mau dioperasi harus tidur, ya harus tidur, karena memang itulah sejarahnya perkembangan anestesi atau pembiusan, bahwa orang dioperasi kalau nggak ditidurkan, waduh, itu sebuah penyiksaan, sangat sakit. Jadi Tuhan membuat manusia itu tidur supaya apa? Supaya dia tidak merasakan apapun, tidak mengingat apapun. Barangkali untuk saudara-saudara sekalian sudah pernah operasi, tapi bukan operasi sesar ya. Operasi sesar itu adalah modifikasi dengan ilmu kedokteran pembiusan yang sudah semakin advance, yang bisa membius separuh badan. Kalau saya sekarang operasi tangan, saya bius tangan saja. Operasi kaki kanan saja saya bius, kaki kiri saja, atau ya perut setengah badan saja. Tapi kalau dulu ya bius, ya harus bius total. Kalau mau operasi harus bius total, dan itulah yang Tuhan perkenalkan, yaitu tidur. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan bisa dilakukan apapun terhadap tubuhnya. Makanya kita tidur juga nggak tahu apa-apa. Kalaupun kita maaf kata kita meninggal, nggak tahu apa-apa kita. Oke, jadi tidur adalah mengistirahatkan fisik, mental, dan emosional. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat. Kemudian menghilangkan rasa capek. Kemudian kalau orang yang punya tegang, stres, saya pribadi begitu. Kalau saya stres, saya tegang, apa yang saya lakukan? Saya pergi tidur, minum air putih, tidur, dan bangun refresh. Ya. Kemudian kalau kita punya emosi, kita ya secara pribadi ya barangkali ya sama saudara, sama teman, sama keluarga, sama pasangan, daripada misalnya kita berbeda pendapat, daripada saya berbeda pendapat terus, saya pergi, saya tidur, bangun, pikiran saya sudah tidak negatif, menghilangkan negatif thinking dengan tidur. Bagus. Kemudian dari New Start, yang menjadi prinsip dari New Start untuk rest, untuk istirahat adalah early to bed, early to rise. Ya, cepat tidur, cepat bangun. Ya, tapi seberapa cepat atau seberapa awal sebenarnya yang sehat untuk tidur, dan seberapa awal yang sehat untuk bangun. Karena kalau kita tidur, misalnya kita tidur jam 6 sore, bangun jam 12 malam, apakah itu sehat? Ya, oke. Jadi
Ini penelitian ya mengatakan bahwa kita tidur itu karena apa, ataupun tubuh kita itu membutuhkan tidur karena apa? Karena ada siklus yang bernama sirkadian. Irama, tubuh kita mempunyai irama yang namanya sirkadian, dan siklus ini berlaku 24 jam. Karena apa? Karena Tuhan yang membuat begitu. Karena bumi berputar 24 jam. Dan itu adalah sebuah biological clock, ya, jam biologis yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Memang sudah dari sananya begitu. Kenapa juga bisa terjadi begitu? Karena ada dituliskan di sini ada interaksi antara dua hormon utama di dalam tubuh kita yang mengatur kapan kita bangun dan kapan kita tidur, yaitu kortisol dan melatonin. Ini dua hormon utama yang mengatur kita bisa tidur atau bisa bangun. Dan hormon-hormon ini akan mempengaruhi tubuh kita aktif atau tubuh kita udah kita paksain gimana pun nggak mau lagi. Kamu lagi kerja. Ada namanya di sini period and cryptochrome gene. Ya, jadi period itu istirahat, tenang gitu. Period kan kalau bahasa Inggris titik ya, titik. Jadi maksudnya dim. Kalau cryptochrome itu adalah aktif. Jadi kapan dia diam, kadang dia aktif. Gennya diatur oleh dua hormon ini, yaitu kortisol dan melatonin. Dan nanti apa terlihat ya, di sini sebenarnya ada gambar jam-jamnya ya, dan ada satu hal yang tertulis di sini 11 PM, itu 11 malam. Jam 11 malam adalah waktu terakhir, ini penelitian mengatakan adalah untuk 24 jam waktu terakhir untuk kita awake, untuk kita bangun pada tiap malam itu adalah jam 11 malam. Jam 11 malam ke atas harus tidur. Ya, jangan paksakan dirimu untuk bangun lebih dari jam 11 malam karena akan mengganggu hormon. Kacau. Jadi jam 11 malam jangan lagi berusaha bangun, tidur lagi. Oke, ini tadi yang saya katakan melatonin, dan kita bahas sedikit saja tentang melatonin dan kortisol. Melatonin adalah darkness hormone atau hormon tidur. Hormon yang muncul di waktu gelap, dan dia tidak akan muncul di waktu terang, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena dia dikeluarkan oleh kelenjar pineal. Kalau lihat gambarnya di sini, kelenjar itu ada di belakang mata, dan dia diaktifkan oleh kegelapan. Muncul cahaya yang masuk ke bola mata kita, turun dia. Produksi melatonin akan turun pada saat cahaya masuk ke mata. Jadi, ya ini munculnya biasanya bayi ya usia 3 bulan. Jadi makanya kalau bayi-bayi umur 3 bulan, karena melatoninnya belum terbentuk, dia nggak tahu kapan pagi, kapan malam, suka-suka aja. Kapan mau menangis, kapan mau tidur, kapan mau makan, suka-suka, karena dia nggak tahu. Biological clock-nya dia belum muncul, belum matang, belum terjadi. Ya. Dan ini melatonin ini diproduksi oleh diambil, dirubah ya dari protein yang namanya tryptophan. Tryptophan ini dari protein yang dari kacang-kacangan sebenarnya, bukan dari hewani, bukan dari nabati dominannya, ya dari kacang-kacangan sumbernya. Dan dia mempunyai efek regenerasi sel tubuh, antiradang, antibakteri, dan antioksidan, waste scavenger. Waste scavenger artinya dia membuang sampah-sampah. Kalau tubuh kita banyak radikal-radikal bebas, kalau pada saat kita tidur itu diambil oleh melatonin terus dibuang lewat ginjal. Makanya pagi-pagi berapapun kita misalnya kita minum sebelum kita tidur, bangun, yang kita lihat adalah air kencing kita warna pekat. Memang itu sampah semua. Yang dibuang pertama kali bangun kita tidur itu sampah. Ya. Jadi ini tentang melatonin. Jadi dia hormon utama untuk tidur. Nah, yang satu lagi adalah kortisol. Kortisol adalah hormon bangun, ya, karena balikannya, atau light atau awake stress hormone. Jadi dia akan muncul pada saat mata kita menerima cahaya. Kalau mata kita muncul, masuk cahaya ke dalam mata,
muncul deh kortisol, karena dia ada di sini namanya hormon kelenjar pituitari atau apa ya, hipotalamus namanya, hipotalamus bahasa Indonesia, bahasa medisnya. Jadi dia muncul usia 89 minggu, jadi dia lebih cepat daripada melatonin. Ya, ini hormon stres. Kalau kita stres, ini yang muncul. Ya, kortisol yang muncul. Tandanya apa? Tensi naik, jantung berdebar-debar, dan kita lebih awake, lebih ya seperti tadi saya nyetir ke sini, kayaknya kortisol saya sangat tinggi karena kecepatan saya 130/40 tadi. Ya, jadi ya begitulah. Dan sumber utamanya pembentuknya adalah kolesterol, lemak. Kalau makan lemak yang banyak adalah kortisol. Efeknya juga punya anti radang, tetapi dia berkebalikan dengan tadi yang melatonin. Kalau kita banyak kortisol, tubuh kita akan memproduksi banyak gula. Ya, orang yang diabetes kortisolnya tinggi. Oke. Jadi kalau saya munculkan ini melatonin dan kortisol, kalau kita lihat grafik mungkin terlihat nggak dari sana ya. Ini adalah dua hormon tadi, dan ada perpotongan hitam di bawahnya di setelah jam 9 PM, jam 9 malam atau jam 10, kemudian dia hilang jam di atas jam 5 atau jam 6 pagi. Jadi yang hitam ini adalah waktu kita untuk tidur. Ya, waktu kita untuk tidur adalah hitam ini, jam 10 sampai jam 6. Itulah waktu yang sehat untuk tidur. Ya. Oke, kalau kita lihat kecukupan tidur, berapa lama sih harus kita tidur untuk orang dewasa? 7-8 jam. Ya, untuk anak-anak dilihat di sini bisa lebih banyak. Ya. Kemudian gimana kalau kita mau tidur siang? Boleh. Tapi tidur siang tidak pernah menggantikan tidur malam, nggak bisa. Dan tidur siang itu nggak boleh lama-lama. Tidur siang itu maksimal 90 menit, tapi yang dianjurkan adalah 15 menit sampai 60 menit. 15 menit, seperempat jam sampai 1 jam. Jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan jangan lebih dari itu. Ya, di situ tidur. Ya bukan berarti jam 4 sore mulai tidur, ya bukan. Jam 4 sore itu udah bangun, paling telat sudah harus bangun. Dan apakah sebelum atau sesudah makan, ini masih debatable, ya boleh silahkan. Tetapi kebiasaan orang Jepang yang dalam tanda kutip umurnya panjang-panjang itu setelah makan siang baru tidur. Ya, tidur siang setelah makan siang, dan tidur siang tidak lama-lama, setengah jam cukup. Setelah bangun kita lebih refresh untuk bekerja, terutama untuk yang orang yang kerjanya fisik ya, yang pakai fisiknya banyak, langsung seger lagi. Dan usahakan kita tidur siang, gelapkan tempat kita tidur. Kalaupun kita tidak bisa gelapkan tempat kita tidur, ya karena sumber cahaya masuk ke mata, pakai tutup mata ya, kalau nggak bisa. Ya, oke. Kalau tidur malam gimana dong? Ini apa cara-cara kita untuk tidur malam yang lebih berkualitas, lebih bagus. Ya, suhu ruangan usahakan di suhu yang baik, yang teduh, 20 sampai 25 derajat Celcius, tergantung orang mau pilih yang mana, yang tahan yang mana. Ya kadang seperti saya mungkin kalau 25 kepanasan, rata-rata saya 22-23 kalau saya, tapi mungkin untuk orang-orang tua kami 25 udah cukup. Ya, kemudian redup atau gelap, jangan tidur di tempat terang. Kamar harus dimatikan lampunya, atau ini kalau lihat cahaya itu 20 lux. Ini adalah intensitas cahaya, bukan watt. Jadi lux itu adalah watt dikali luas ruangan. Lux. Jadi kalau saya ambil rata-rata kamar kita barangkali ya 20 sampai 30 meter persegi barangkali ya, kamar tidur ya. Itu kira-kira lampu 10 watt. Cukup. Remang-remang. Cukup. Kalau bisa mati. Ya kalau bisa mati. Ya karena apa? Karena memang tubuh kita akan ditahan di suasana yang sangat gelap, akan menjadi rileks.
Kemudian suara juga harus sebaiknya, ya kalau kita lihat di situ 30 desibel itu seperti orang tuh bisik-bisik. Segitu saja. Boleh dengar musik sambil tidur, boleh-boleh aja, tapi jangan kencang-kencang. Dengan catatan barangkali ya, saya sih ya silakan saja kalau misalnya mau makan tapi punya televisi di dalam kamar. Saya pikir banyak orang yang punya televisi di kamar. Tapi jangan biarkan televisi nonton kita tidur. Ya. Oke. Kalau kita mau tidur, matikan televisi. Matikan. Karena cahaya lampu televisi itu mengganggu, akan membuat mata masuk ke dalam mata kita, akan mengganggu tidur kita. Lalu ya ini agak susah buat saya juga ya. Alat elektronik itu jangan biarkan ada dekat kita. Kayak saya susah. Karena saya kerja itu istilah saya adalah simatupang. Ya, siang malam tunggu panggilan. Jadi karena saya dokter bius, kapan orang perlu butuh operasi, saya harus datang. Jadi ya telepon di samping. Kadang-kadang yang di rumah suka protes. Tengah malam jam 2 jam 3 bunyi tuh. Yang sebelah saya protes. Yang tidur maksudnya tidur sebelah saya. Sudah harus pergi. Anyway, jadi usahakan yang tidak harus ya membutuhkan elektronik di samping, kalau bisa dimatikan. Ya. Dan sekarang ini malah mengatakan bahwa sinyal handphone itu akan mengganggu gelombang otak pada saat tidur. Jadi usahakan kalau memang tidak dibutuhkan, bikin di airplane mode aja tuh handphone. Ya, airplane mode atau matikan kalau bisa. Ya, jadi sinyal nggak ada yang masuk ke handphone selama kita tidur. Lalu ini adalah ini saya ambil dari Nyonya White ya, dari tulisan Nyonya White adalah minum 1 gelas air sebelum kita tidur. Hanya 1 gelas air, jangan lebih. Kalau lebih, apa yang terjadi? Kita akan terbangun tengah malam untuk kencing. Nah, jadi 1 gelas saja terus tidur cukup, dan kita akan bangun lebih refresh besok pagi. Ya, bangun tidur langsung ke kamar mandi lagi ya. Oke. Mungkin ada satu tambahan sebenarnya yang di luar yang tadi saya sampaikan, terutama untuk teman-teman yang tidur bersama dengan pasangan yang suka mendengkur atau ngorok atau mendengkur, itu membuat kualitas tidur tidak bagus. Jadi penyebab mendengkur ada beberapa sebenarnya. Yang terutama adalah ada sumbatan di jalan nafas namanya ya. Apa yang menyebabkan sumbatan? Kan nggak ada sesuatu yang masuk. Yang menyumbat adalah lidah. Lidah kita kalau kita tidur akan jatuh, akan lemah. Dan untuk orang-orang seperti saya yang kurus, gemuk, ya, itu lidah itu besar dan berat. Jadi pada saat saya tidur, apalagi kalau tidak tidur dia terlentang, lidah akan jatuh ke belakang dan menutupi jalan nafas. Akhirnya apa yang terjadi? Tidur akan ngorok. Ya. Tapi bagaimana caranya tidurkan? Kalau kita lihat pasangan kita tidur ngorok, apa yang bisa kita lakukan? Jangan bangunin, jangan. Itu membuat kualitas tidurnya semakin buruk. Apa yang bisa dilakukan? Miringkan dia. Miringkan dia. Tidur miring. Ya, tidur miring, atau kalau boleh supaya terlentang dan terlungkup, terkurang. Itu akan membuat lidah kita akan jadi jatuh ke depan dan jalan nafas kita akan lebih terbuka. Itu catatan. Tapi yang lebih penting adalah biasanya itu terjadi pada orang yang kurus seperti saya, ya kan? Orang gemuk, turunkan berat badan. Ya, kurangi berat badan, karena itu akan membuat kualitas tidur lebih baik. Oke, ini kesimpulan kita. Ya, apa yang kita katakan, early to bed, early to rise. Kapan paling cepat? Tadi sudah dikatakan tadi di awal, jangan tidur di bawah jam 9 malam. Ya, paling cepat kalau mau tidur jam 8.30 boleh lah. Tapi
Tadi yang katakan melatonin mulai naik itu tinggi itu di jam 9 malam. Situlah kalau mau mulai tidur. Ya, jangan mulai tidur jam 2 subuh. Udah turun tuh melatonin. Jadi kita tidur juga nggak ada artinya. Karena yang muncul kortisol, kita bangun deg-degan. Ya. Oke, terus tetapkan waktu yang teratur. Ya, buat jadwal tidur yang teratur. Jangan hari ini jam 9, besok jam 11, lusa jam 10. Ya, buat yang teratur jam 9 terus konsisten jam 9. Bangun jam berapa? Jam 4, bangun jam 4. Tiap hari jam 5, jam 5. Oke, lalu kebiasaan-kebiasaan yang baik lakukan. Apa itu? Olahraga, pola makan yang sehat. Itu semuanya akan membantu kita tidur lebih baik. Kemudian tidak makan ini dia. Ini dari Nyonya White ya, saya ambil. Tidak makan setelah matahari terbenam. Karena makanan kita untuk bisa keluar dari lambung, ya itu butuh waktu paling cepat 4 jam. Kalau kita makan jam 7, supaya keluar dari lambung ke makan berarti tambah 4 jam 11. Jam 11 kita paling cepat untuk tidur. Karena kita paling bagus tidur pada saat perut kosong. Dan dikatakan untuk orang-orang dewasa, ya Nyonya White ya menganjurkan untuk perubahan pola makan kita menjadi yang tadinya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Anjuran Nyonya White 2 kali sehari makan, dan beliau makan 2 kali sehari tanpa snack ya, 2 kali sehari saja. Dan itu saya coba, oke banget, sangat bagus. Jadi kalau kita mau makan pagi itu jam 7, oke. Makan sore terakhir, makan malam ya orang dinner jam 4, jam 5, oke. Jadi pas matahari terbenam, tanda kutip ya maghrib, selesai semua. Tapi kalau tengah malam kita seperti ngerasa lesu, lemes, boleh minum air atau sedikit air dengan sedikit gula. Ya sirup boleh. Ya karena air gula itu 2 jam gulanya akan turun. Jadi kita tidur dengan gula darah yang sudah kebasal, sudah dibasal namanya di baling bawah yang dibutuhkan tubuh. Oke, kemudian ciptakan keadaan kamar yang baik untuk kita tidur dan cukupkan kebutuhan tidur. Jadi tadi ya, tidur siang itu kalau kita tidur 1 jam, tambahkan ke tidur malam. Kalau kita tidur siang 1 jam, tidur malam berarti bolehlah 6 jam. Boleh, kalau mau target kita 7 jam. Terakhir ayat yang tadi saya mau sampaikan, yang Tuhan sudah sampaikan adalah dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Kaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Waktu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Kalau kita membuat kebiasaan baik untuk tidur, pasti kita bangun lebih segar. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Pada Sabat Tuhan yang kudus, di malam KKR, malam terakhir, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan menguasai masing-masing kami, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata sehingga itu bermakna bagi kehidupan kerohanian kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia pada malam hari ini, saya boleh lihat dengan melambaikan tangan.
Puji Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita patut mengucap syukur dan harus bersukacita. Amin saudara. Amin. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Sebagai umat Tuhan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, tidak perlu bersusah hati. Ya, dengan harapan-harapan yang saudara dan saya sudah dengarkan dari malam ke malam. Pada malam pertama dengan judul pengharapan kedatangan Tuhan. Kemudian jangan pernah hilang harapan. Kalau hilang harapan, apalah arti hidup ini? Oke? Yang berikut, malam ketiga, berpegang pada pengharapan janji Tuhan. Dan malam yang keempat adalah penuntun kepada pengharapan. Tuhan kasih kesempatan. Ini loh jalannya, ini loh, ini kesini ya, kesini ya. Oh iya. Yang kelima, tanda pengharapan. Dan pada malam hari ini, saudara dan saya akan belajar bersama-sama dengan judul mewujudkan harapan. Apa yang akan diwujudkan dalam harapan? Yang kita sudah dengar dari malam ke malam, rupanya semua penuh dengan harapan. Nah, pada malam hari ini adalah wujud nyata idaman, keinginan yang akan saudara inginkan, yang akan terwujud pada malam hari ini. Kita buktikan apa itu yang dimaksudkan dengan mewujudkan harapan. Alkitab, fakta dari Alkitab. Alkitab memberikan dengan nyata bahwa kalimat atau kata salib itu disebut dalam Alkitab 28 kali. Dan baptisan disebut 97 kali. Mengapa demikian saudara? Kok 97 ya baptisan? Kok cuma 8 kali salib? Ternyata banyak yang diungkapkan, yaitu 97 kali mengenai baptisan. Berarti itu adalah hal yang sangat penting bagi saudara dan saya. Sangat-sangat amat penting. Sehingga begitu banyak sebutannya di dalam Alkitab. Kita belajar selanjutnya. Oke. Baptisan adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Makanya jumlahnya saja 97 kali. Nah, siapa yang percaya? Apabila kita percaya, dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berat juga ya saudara-saudara ya. Sudah percaya, tapi kalau nggak baptis percuma percayaan saudara dan saya. Jadi percaya, baptis, baru bisa lengkap. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara dan saya sudah tahu ya. Oh iya, saya udah percaya sih, tapi baptis ya kan suka-suka. Boleh kok, baptisnya kan bisa dipercik ya. Nanti kita akan tiba di situ. Boleh kok. Tapi Alkitab katakan jelas bahwa kalau kita percaya, di dalam Markus 16 ayat 6, kalau kita hanya percaya tetapi tidak baptis, maka kita akan dihukum. Amanat agung dari Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pergi, jadikan murid dulu. Kalau murid berarti dia harus belajar. Yang sekolah, kita semua pernah sekolah ya. Apakah ada yang nggak sekolah di sini? Yang oma, opa atau opung? Enggak ya, pasti sekolah. Nah, kalau sekolah dulu bangku sekolah pasti belajar jadi murid. Oke, siap.
Mengerti, tidak mengerti, harus ikut kelas. Jadi diajar, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi belajar, saudara, belajar. Jadi murid, harus jadi murid. Hanya ada satu jenis baptisan secara alkitabiah. Apa itu, saudara? Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Hanya satu, saudara. Satu iman. Kita semua punya iman kok. Satu iman, satu Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Baptisan mana? Apakah kita semua ini satu baptisan seperti yang Tuhan ajarkan? Oh iya, saya sudah tahu firman Tuhan tentang kebenaran ini. Tapi saya kan sudah baptis. Kenapa saya harus baptis lagi? Baptis saudara yang mana? Dalam cara yang mana dulu? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu di dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke. Baptisan dari kata Yunani yaitu baptizo. Artinya membenamkan atau menyelamkan ke bawah permukaan air. Ke bawah permukaan air, ke bawah. Berarti ke dalam dong. Iya kan, bukan di permukaan. Permukaan berarti yang di dalamnya itu memang ke bawah. Ada 8 kata yang berbeda dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru yang digunakan untuk kegiatan berhubungan dengan cairan. Tetapi dari 8 kata berbeda tersebut, percik, siram, selang, dan lain sebagainya, baptizo yang artinya benar-benar adalah membenamkan, yang digunakan untuk upacara baptisan. Membenamkan. Apa artinya membenamkan? Kalau bahasa Manado, tono bye-bye. Colo akang bye-bye. Colo tuh bukan cuman yang colo apa dulu ya? Colo baju, colo orang, colo dia bye-bye. Tamudu memang isi bye-bye, memang masuk habis semua. Itu namanya colo. Kemudian apa lagi? Bahasa Tapanuli saya lupa. Mardidi ya? Oh, Pardidi. Tardidi. Ya, saya lupa, saya Mardidi apa ya? Saya lupa tanya sama saudara-saudara sama Tapanuli juga, tapi saya mohon maaf. Ya, Tardidi. Itu bukan berarti cuma sebelah sini atau sampai leher, memang tardidi, memang habis ya. Jadi kalau kita ke Toba, kalau kita mau mandi rugi ya kalau nggak mandi juga sih. Kalau mandi cuma segini-segini mah bukan mandi ya. Mandi memang masuk habis. Nah, yang Manado bilang tono ya, memang tono bukan ojo ya, di tono bye-bye. Nah, memang harus betul-betul masuk ya Bu ya, harus masuk. Nggak ada yang dapat ya, pokoknya tak tutu dengan air. Apakah saudara dan saya sorry kadang-kadang kita campur ya, apakah saudara dan saya pernah cuci pakaian lalu bilang tono tardidi lalu cuma lepas begitu? Apakah itu benar? Memang taruh rinso, taruh air full, baru bajunya kasih masuk betul-betul, baru tono bye-bye pada dia. Tardidi.
memang colo ya, masukkan dia baik-baik. Nah, itu artinya saudara. Jadi kalau dikatakan ada percik, siram, selam. Jadi kalau dibilang percik berarti kan tampias, cuma tampias ya, berarti tidak berbahasa semua maksudnya. Atau memang percik itu tak colo sama? Tidak ya, percik ya cuma di testa, jidat, emang cuma di sini. Saya mau membawakan sedikit pengalaman. Kebetulan ada berkat Tuhan, kami diajak, saya sama Pak Pendeta diajak ke Israel pada waktu beberapa tahun kemarin. Dan kami pergi itu, kami menyaksikan ada di satu tempat di Bukit Kemuliaan di mana Allah dimuliakan. Saudara, situ ada gereja besar. Saya tahu di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti ada yang sudah pergi dan sudah menyaksikan di sana. Nah, waktu kami tiba di tempat itu, apa yang kami lihat? Jadi ada gereja besar dan menurut kejadiannya itu di bawahnya itu ada tempat kelahiran Yesus, palungan. Nah, yang kami lihat mata kepala kami, ada seorang pendeta memegang seorang anak yang berumur 10 bulan, masih kecil ya. Nah, pendeta ini pegang dari kaki dengan tangan sebelah, kaki duanya begini pegang, lalu tangannya dua begini. Saudara tahu apa yang dilakukan? Ada air di situ. Diapakan saudara? Dia pegang begini kaki sama tangan, dua kaki, dua tangan. Kemudian dia shot, 1, shot, 2, 3, dan waktu digoyang gitu anak udah teriak, aduh, saya bilang, ih tega ya, kasihan banget ya. Menjerit-jeritlah si bayi itu 10 bulan, saudara-saudara. Apakah dia mengerti? Apakah bayi yang umur segitu dia mengerti? Ada jawaban? Memang mengerti? Tidak sama sekali. Ketakutan dia. Saya diapakan ini? Kalau bisa berkata-kata dia sudah katakan, ampun, tolong, jangan dong. Dengan tangisan yang menjerit saya. Akhirnya saya dengan Pak Pendeta gini, oh Tuhan, sedih kami. Menetes air mata juga, langsung ingat cucu ada di Indonesia. Aduh, iya, pas cucu kami juga pas waktu itu 10 bulan. Saya bilang, waduh, bahaya juga ya. Kalau percik masih ini ya, ini digituin 1, 2, 3, tambah teriak tambah. Aduh, saya bilang luar biasa. Apakah itu dibenarkan oleh firman Tuhan? Saudara, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak. Belajar, jadi murid, belajar dulu, percaya, baru dibaptiskan. Anak seumur itu mana mengerti? Mungkin kalau dipercik ya, dipercik masih bayi di bawah ke gereja, terus mau diserani ya? Apa sih? Diserani ya? Mungkin anaknya tidur atau lagi apa, terus dipercik. Bingung dia, kenapa mataku digituin ya? Dia tidak memahami. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan terhadap dia. Apalagi dia mau dalami apa artinya baptisan itu, sama sekali dia tidak memahami dan tidak mengerti. Jadi cara-cara yang seperti itu benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Teladan Yesus dalam baptisan. Yesus keluar dari
dalam air. Waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes, keluar dari air, Tuhan Yesus keluar dari air, berarti memang dari habis dicolok. Apakah masuk ke air? Oh, di tepian aja lah, di pinggir-pinggir aja gini, di pinggir sungai. Apakah itu bisa diselamkan? Air paling mungkin semata kaki ya. Bagaimana mau diselamkan? Tidak mungkin. Harus masuk ke dalam air, berarti ke tempat air yang banyak, ke tempat yang banyak airnya. Baru disitulah diselamkan. Nah, inilah teladan yang Yesus berikan. Ia dibaptis di sungai Yordan, dan pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Markus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Contoh dari Tuhan itu. Nah, Yesus dibaptis dengan cara diselamkan. Sesudah baptis, ia keluar dari air. Keluar. Berarti benar-benar harus masuk utuh di dalam air. Perjalanan Filipus bersama sida-sida. Dalam perjalanan dengan menggunakan kereta kuda, di tengah jalan Filipus katakan, sida-sida katakan kepada Filipus, berhentikan kendaraan, stop di sini. Ngapain? Turunlah mereka berdua, sida-sida dengan Filipus. Ternyata dibaptiskan, masuk ke dalam air, masuk. Di mana banyak airnya. Oke. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta yang tadi saya sudah katakan. Nah, dia setelah dibaptis, dia keluar dari air. Roma 6 ayat 4 hingga 6. Kita mati, dikuburkan bersama dengan Yesus dalam kematiannya, dan bangkit dalam hidup baru. Mati. Apakah lambang dari mati dikuburkan bersama Yesus? Ataupun kalau ada kematian, apakah dikuburkan itu hanya separuh badan, atau hanya sampai di leher, tinggal jatuh idon di atas tanah begini, atau memang dikuburkan mati itu seutuhnya semua masuk di dalam kolam? Adakah seperti itu? Namanya mati dikuburkan berarti masuk, tutup bye-bye di tanah semua. Bukan cuma masuk, udah mati nih, bawa nih, sudahlah kesian, segini aja lah, tinggal bagian ini ke atas, nggak apa-apa lah, ini ada yang dikuburkan. Apakah seperti itu juga baptisan? Tidak. Mati di dalam, mati dan dikuburkan. Dikuburkan berarti masuk utuh bersama kematian Yesus, bangkit dan naik hidup baru bersama Tuhan. Itu Roma 4 tadi saudara. Kemudian Roma 6 ayat 4b, Yesus bangkit oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Baptisan sebagai tanda penurutan. Saya menurut kok, sahabat, cukuplah. Tapi menjadi seorang anggota Gereja Mesih Advent hari ke-7 yang benar-benar mau mengikuti seutuhnya firman Tuhan, penurutannya itu buktikan dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Baptis, dibaptiskan, baru dia bisa menjadi seorang Gereja Mesih Advent hari ke-7 yang setia dan patuh kepada apa firman Tuhan. Sewaktu dibaptis, mata dipejamkan, tangan dilipat, napas ditahan,
seolah-olah sudah mati, lalu dikuburkan dalam air, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Itu simbol ya saudara-saudara. Jadi orang mau mati kan bukan begitu. Atau sudah mati tinggal begini aja masuk dalam peti berapa meter ini ya. Enggak. Tangannya dilipat. Ya. Benar-benar dia mati dengan cara posisi tubuh yang benar. Apabila saudara dan saya menurut, buktikan, wujudkan pengharapan itu, bahwa saya mau mengikuti Tuhan seutuhnya lewat baptisan. Dan penurutan selanjutnya adalah kita terus mengingat 3 tindakan penting: kematian, penguburan, dan kematian. Itu melambangkan baptisan. Terjadilah perubahan cara baptisan. 500 tahun pun cara baptisan di gereja-gereja Kristen masih dengan cara diselamkan, seperti cara Yesus mengikuti baptisan. Bagi saudara-saudara yang sudah ke Israel, pasti yang saudara inginkan adalah mencari jejak-jejak Kristus yang pasti. Di sini peristiwa apa dan peristiwa apa. Dan pastinya kalau saudara pergi, saudara akan dapatkan bekas kolam baptisan itu ada hingga saat ini. Mengapa? Itu salah satu bukti. Sejarah menyatakan bahwa sejak Yesus dibaptiskan dan gereja-gereja pada waktu sesudah Yesus dan seterusnya itu, mereka melakukan baptisan dengan cara diselamkan. Jadi kita tidak boleh sangkal, jangan ragu, jangan pikir, wah cukup aja dipercik-percik, enggak bisa. Penurutan harus penurutan seutuhnya. Syarat baptisan: menjadi murid Yesus, Matius 28 ayat 19-20, belajar firman, belajar kebenaran, bertobat, percaya, baru dibaptiskan. Jangan cuma asal belajar-belajar, sudah boleh Jo. Ngana semua baptis Jo. Kenapa? Pecapat Jo. Matang dulu saudara. Lebih baik kita dapatkan satu jiwa, tapi jiwa itu benar-benar menurut firman Tuhan, dalami sedalam-dalamnya, mengerti dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Dan orang itu akan bertahan apapun goncangan dalam jemaat, tidak akan dia keluar dan tidak akan membuat dia ragu tentang kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya merinding kalau berbicara hal-hal seperti itu. Tapi itulah tantangan bagi saudara dan saya, dan bagi saudara-saudara yang belum menerima kebenaran firman Tuhan. Kita semua belajar. Walaupun saya lahir, Advent, memang Advent saya, tapi tidak menjadi jaminan saudara. Apakah kita taat kepada firman Tuhan seutuhnya, ataukah oleh karena sesuatu ada kepentingan kita sesuatu baru kita baptis juga, karena ada mau baptis nanti di ini yuk baptis juga kita, karena ada jaminan. Ingat saudara, Tuhan tidak berkeinginan seperti itu, dan itu bukan cara Tuhan untuk menyelamat seseorang datang kepada Kristus. Tuhan punya rencana yang benar. Ini ya rencana dan janji Tuhan. Membersihkan seluruh dosa dan memperbaiki tabiat kita. Pada waktu kita menerima Tuhan, hidup kita yang lama mati, dan Tuhan berjanji untuk melupakan semua dosa kita. Bukan hanya itu, Dia bisa membantu Anda mengalahkan semua kebiasaan buruk yang mengakibatkan dosa dalam kehidupan kita.
Jadi, aduh sudah Jo, kita banyak sekali itu dosa, tidak layak kita, apalagi mau ke gereja. Sudah Jo. Saudara, yang datang kepada Tuhan bukan orang suci. Yang datang kepada Tuhan adalah saudara dan saya yang tidak layak, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, dan penuh dengan berbagai-bagai dosa. Tuhan Maha Pengampun, kita tidak perlu ragu. Apapun dosa kita, Tuhan pasti ampuni. Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Baptisan adalah kesaksian di muka umum bahwa orang berdosa yang bertobat itu telah diampuni dan disucikan oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan bahwa masa lalunya yang penuh dosa sudah ditinggalkan. Saudara lihat, jadi janganlah pernah kita merasa bersalah, ya, oleh karena satu roh yang jahat itu, masih banyak dosa. Emang nggak merasa, menuduh diri lagi, ya, menuduh diri sendiri. Cara setan untuk melemahkan kita dengan menuduh diri kita sendiri. Nggak layak. So suci, mana bisa kamu? Gak bisa. Melemahkan, akhirnya apa? Lama-kelamaan menjauh dari Tuhan. Tetapi jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni. Pada saat pertobatan, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan masa lalu kita. Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru, menerima kita sebagai anak-anaknya. Anak kita, kalau salah sesalah apapun, anakku kido hamurang diam. Ya, nggak ada orang Batak sini, makanya kan nggak ada suaranya. Anakku kido hamurang diam. Iya kan? Amin ya Pak Utayan. Anak itu segala-galanya. Saya ada lawan. Mau mati, saya aja yang ganti. Biarlah anakku hidup. Ya, begitu ya Pak ya. Oh jangan. Oh ya biar Jo. Gantong coba dia. Gak ada orang tua yang seperti itu. Pasti. Oke Pak, biarlah saya mengganti anak saya saja. Masa depannya dia, biarkanlah dia. Pasti itu yang terucap dan terpikir sebagai orang tua. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita sudah tahu ini kebenaran. Jangan banyak pertimbangan. Ambillah keputusan. Walaupun saudara menerima kebenaran tetapi saudara tidak dibaptis, tidak bisa. Harus dibaptis, itu syaratnya. Ya dong. Tuhan jalan belok ke kiri, kita tinggal ikut. Namanya kita pengikut Kristus. Tuhan ke kanan, saya ikut ke kanan. Tuhan baptis kayak begini, diselangkan. Oh iya, saya juga harus diselangkan. Oh nggak bisa pendeta, saya kan sudah dipercik waktu kecil. Oh iya sih. Tapi kan Alkitab bilang harus baptis, diselangkan. Oh nggak bisa pendeta, aku tanya dulu papa mamaku dulu lah. Wow, ya
Keputusan ada di tangan saudara. Jangan ragu. Jangan ragu tentang baptisan. Baptisan ini bukan gereja Advent yang ajarin firman Tuhan. Itu ada di dalam gereja masih Advent hari ke-7. Ada yang pakai bendera berdiri di situ aja. Gini aja. Sudah dosamu. Sudah diterima. Apakah itu yang difirmankan? Tidak. Jangan ragu, jangan banyak berpikir. Ada bisikan-bisikan yang membuat saudara ragu. Jangan terbawa dengan bisikan itu. Tuhan meminta untuk saudara dan saya dibaptis dengan cara diselamkan dalam air sebagai tanda bahwa dosa-dosa Anda sudah dihapus. Pada malam hari ini, mewujudkan harapan saudara dan saya yang menerima kebenaran dan telah mengetahui jauh tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu berlambat-lambatan, tidak perlu ragu tentang Tuhan itu. Tidak perlu ragu tentang baptisan yang benar, karena Tuhan sendiri yang memberikan contoh baptisan yang benar. Kita mengakui kita diri sebagai pengikut Kristus. Tuhan baptis diselamkan. Apalagi yang saudara dan saya pikirkan? Ayo, datanglah kepada Tuhan. Tuhan menunggu saudara dan saya. Jangan berlambat-lambatan. Tuhan memanggil saudara. Hati saudara dikuatkan. Tuhan tolong saya. Salib Kristus, Engkau mati karena dosa, sehingga ada jalan keselamatan. Saya mau Tuhan, saya mau mengikuti Engkau ya Tuhan. Apapun terjadi, dengan segala resiko, apakah tantangan dari orang tua, dari saudara dan lain sebagainya, Tuhan, saya mau ikut Engkau, saya mau maju Tuhan. Saya tidak perlu ragu, saya tidak perlu malu, saya tidak perlu takut. Saya mau mengakui Engkau Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Saya mengundang saudara-saudara berdiri di tempat, dan yang menerima, mau menerima baptisan yang kudus, boleh ke depan. Saya mengundang kita semua berdiri di tempat. Dan yang sudah sedia, siap untuk dibaptiskan dengan cara diselamkan, datanglah ke depan. Tuhan menunggu langkah saudara. Jangan berlambat-lambatan. Bisa saja besok adalah terlambat. Saat inilah waktunya Tuhan untuk menerima saudara sebagai pengikut Tuhan yang utuh, mau menerima kebenaran. Tidak ada apapun di balik itu, tidak ada kepentingan apapun, tetapi mewujudkan kehidupan sesuai perintah Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan. Saya datang sebagaimana saya ada, penuh dengan banyak tantangan, penuh dengan banyak kekurangan, tetapi saya yakin Tuhan bahwa Tuhan akan kuatkan saya. Dan inilah kebenaran yang seutuhnya yang Tuhan berikan saat ini. Baptisan. Saudara dan saya yang sudah menjalani baptisan, kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Tuhan, biarlah baptisan yang kami sudah jalani betul-betul mengubah hidup kami untuk lebih setia ke depan, lebih setia di dalam suami dan istri, keluarga, anak-anak. Kami mau membawa keluarga kami mau memperkenalkan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kami, dimanapun kami ketemu, dan kepada siapapun. Kami percaya masih ada juga yang sedang bergumul di tempat. Tuhan memanggil saudara saat ini. Jangan sampai terlambat. Jangan menunda-nunda waktu saudara. Tuhan begitu mengasihi saudara. Datanglah
Datanglah kepada Tuhan, terimalah Dia seutuhnya, bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kami mau menerima Engkau Tuhan lewat baptisan kudus, diselangkan seperti yang Tuhan contohkan kepada kami manusia. Kami menunggu, masih ada lagi yang sedang bergumul di tempat duduk. Saya yakin dan percaya bahwa bila saudara dikuatkan, melangkahlah dengan pasti, melangkahlah dengan pasti, datang kepada Tuhan. Inilah waktunya bagi saudara. Jangan menunda-nunda waktu. Saudara akan menyesal. Kita tidak tahu hidup kita ini ujungnya kemana. Jangan-jangan sebesar besok, dan itu terlambat bagi saudara. Datanglah kepada Tuhan selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah saudara menjadi orang yang benar, orang yang penuh dengan kuasa, menerima suara Tuhan yang memanggil saudara setiap saat. Saya yakin dan percaya, apakah masih ada saat ini sedang bergumul untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi? Biarlah Tuhan menguatkan dia, menguatkan saudara untuk bisa melangkah. Pergumulan ini cukup berat, tetapi sebagai pengikut Tuhan, kita yakin kita bisa melewati semuanya itu dengan pertolongan dari Tuhan saja. Yesus jadi pelindung, Yesus jadi pemimpin. Kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu takut. Ikutlah menjadi seorang pengikut Kristus yang benar. Biarlah kita memperbaiki hidup kita, kita gumuli semuanya itu, sehingga kita boleh layak menerima Tuhan. Kita boleh layak menjadi orang yang lebih baik dan benar di mata Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. surga Tuhan yang kekal. Terpujilah Engkau karena kasih dan rahmat-Mu, oleh karena kemurahan dan pimpinan Tuhan bagi kami, kebaktian kebangunan rohani wilayah Sprung yang dijalankan oleh kaum wanita dari malam ke malam, dan kami tiba pada malam yang terakhir pada malam ini. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah mengurapi kami. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah mengurapi kaum wanita
untuk menyampaikan pekabaran keselamatan. Untuk itu urapi mereka yang sudah berbicara dari malam ke malam, bahkan para dokter yang telah memberikan pekabaran kesehatan. Urapi dan pakai mereka untuk melayani pekerjaan. Pada malam yang terakhir ini Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan di hadapan umat, ada 4 jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menerima baptisan dengan cara diselamkan. Bisa saja Tuhan, yang lain sedang bergumul di tempat duduk mereka, yang lain sedang berjuang untuk mengambil keputusan. Untuk itu Tuhan, kuatkan mereka. Dikala mereka lemah Tuhan kuatkan, dikala mereka bimbang Tuhan teguhkan. Dan teristimewa 4 orang ini Tuhan, teguhkan iman percaya mereka, tuntun mereka sebagai pribadi, dan apabila mereka sudah berumah tangga, Tuhan melindungi mereka. Apabila mereka sedang bekerja, kedangkan tangan sorga menyertai mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Kami semua yang hadir pada malam ini, kiranya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberkati dan melindungi umat-Mu yang beribadah pada malam ini. Dan apabila kami akan melangkahkan kaki tinggalkan tempat ini, hamba mohon, kiranya Tuhan sinari kami dengan sinar kemuliaan. Hadapkan wajah berkat bagi kami, lindungi kami pagi, petang, siang, dan malam. Apabila kami masuk dan keluar dari pintu rumah kami, damai sejahtera dari sorga, berkat kasih Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami semua sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara-saudara yang kasih. Kepada sahabat-sahabat pendeta, boleh dilayani 4 calon baptisan. Kami yakin saudara-saudara masih ada yang bergumul, masih ada yang sedang berjuang. Kami berdoa malam ini, saudara yang sedang bergumul tidak bisa tidur malam ini, Roh Kudus akan menggerakkan hati saudara untuk mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan dibaptiskan adalah sebuah keputusan yang berat. Tapi Tuhan ada di sana. Jangan ragu tentang Tuhan itu. Dia ada saat ini. Dia memberkati 4 jiwa, dan Dia memberkati saudara dan saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya adalah doa dan harapan kami. Amin. Kami serahkan kepada Pendeta Agus. Karena ini malam terakhir, jadi kami serahkan kepada Paul. Terima kasih Ibu. Saya pikir kita semua terberkati pelayanan malam ini. Amin. Jadi kami dari sebagai penasihat wilayah ini sangat berterima kasih kepada semua kaum bakti wanita Advent. Saya bisa lihat dari malam ke malam pelayanan yang luar biasa. Hari ini kami ucapkan selamat bagi keempat calon baptisan kami. Dan menurut data yang datang kepada kami, bahwa sudah dibaptis juga 4 jiwa, dan ini 4 ada 8, dan kita harapkan nanti besok masih ya saudara-saudara yang bergumul, percaya Tuhan bersama saudara ya, jangan takut, keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu ya, sekali lagi itu. Dan tentu kepada seluruh umat Tuhan yang dari malam ke malam, saya juga bisa saksikan dari malam ke malam tempat ini hampir penuh dan luar biasa. Besok kita akan beribadah di sebelah, namanya Gedung Diaspora, dan kebaktian dimulai jam 9 pagi, dan kita akan bersama-sama di sana beribadah. Dan setelah itu baptisan akan diadakan di Jemaat Bendungan Hilir. Kita akan bersama-sama juga ke sana untuk menyaksikan baptisan keempat jiwa yang Tuhan sudah panggil pada malam hari ini. Dan kami berharap semua anggota gereja
Mari kita banyak berdoa. Saya percaya kita punya tamu rata-rata 18 jiwa. Ini masih bergumul. Jadi sisipkan dalam doa, baik nanti mau istirahat tidur maupun doa pagi, doakan ke 18 jiwa. Saya berharap ada banyak kuasa Tuhan memanggil mereka sehingga mereka juga boleh bersama-sama dibaptis. Sekali lagi atas nama pimpinan di Kongres DKI kami ucapkan selamat atas baptisan ini. Ya. Kemudian dari tim acara jam 8.30 semua yang ambil bagian sudah diharapkan hadir di lokasi diaspora. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Kita hadir bersama besok di diaspora, dan para calon baptisan, para pendeta boleh diambil datanya, dipersiapkan untuk calon baptisan besok. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Boleh lambaikan tangan kita keluar dengan teratur.